Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nafisa Putri dari nomor 2201. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan teori perdugaan. Materi ini membahas bagaimana kita menggunakan informasi diperoleh dari sampel untuk memperkirakan karakteristik dari suatu populasi. Slide pertama yaitu definisi perdugaan. Pendugaan merupakan seluruh proses yang menggunakan statistik sampel untuk memperkirakan parameter populasi yang nilainya belum diketahui. Karena seringkali tidak memungkinkan untuk meneliti seluruh anggota populasi, maka peneliti menggunakan sebagian anggota populasi atau sampel sebagai dasar untuk melakukan pendugaan. Selain itu, terdapat penggunaan kritik, yaitu pendugaan yang hanya menghasilkan satu nilai sebagai taksiran parameter populasi. Sebagai contoh, tingkat inflasi pada bulan Maret sebesar 1,03%. Nilai tersebut merupakan angka yang digunakan untuk mewakili keadaan sebenarnya dari populasi. Penduga tunggal sebagai fungsi unsur populasi. Pada slide ini ditampilkan hubungan antara populasi dan sampel. Gambar tersebut menunjukkan bahwa data yang diperoleh dari sampel digunakan untuk menghasilkan suatu statistik yang nantinya menjadi dasar untuk menduga parameter populasi. Dengan kata lain, informasi yang berasal dari sampel digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai populasi secara keseluruhan. Adapun sifat-sifat penduga, suatu penduga yang baik harus memiliki tiga sifat utama. Yang pertama, penduga tidak bias atau ambias estimator. Yang kedua, penduga efisien atau efisien estimator. Dan yang terakhir yaitu penduga konsisten atau konsisten estimator. Ketiga sifat ini sangat penting karena menentukan kualitas betul dari pendugaan yang diperoleh. Penduga tidak bias. Penduga tidak bias merupakan penduga yang rata-rata hasil pendugaannya sama dengan parameter populasi yang sebenarnya. Artinya, apabila pengambilan sampel dilakukan berulang kali, maka rata-rata hasil pendugaan akan mendekati nilai parameter populasi. Pada gambar yang terdapat pada slide, dapat dilihat bahwa hasil pendugaan berpusat tepat pada hasil parameter belum. Hal ini menunjukkan bahwa penduga tersebut tidak cenderung menghasilkan nilai yang terlalu besar maupun terlalu kecil. Penduga efisien adalah penduga yang memiliki varian koefisien. Semakin kecil variannya, maka hasil pendugaan akan semakin mendekati nilai sebenarnya. Pada gambar yang tampilkan pada slide, terlihat bahwa sebaran data pada penduga efisien lebih rapat dibandingkan penduga lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa hasil pendugaan lebih stabil dan memiliki tingkat ketelitian yang lebih baik. Penduga konsisten. Penduga konsisten merupakan penduga yang hasilnya akan semakin mendekati parameter populasi apabila ukuran sampel semakin besar. Pada gambar dalam slide dapat dilihat bahwa ketika jumlah sampel bertambah, maka hasil pendugaan semakin mendekati nilai parameter yang sebenarnya. Dengan demikian, semakin banyak data yang digunakan, semakin akurat pula hasil pendugaan yang diperoleh. Pendugaan interval. Pendugaan interval merupakan pendugaan yang tidak hanya menghasilkan satu nilai, tetapi memberikan batas bawah dan batas atas tempat kemungkinan parameter populasi berada. Dengan kata lain, parameter populasi diperkirakan berada di dalam suatu rentang tertentu. Pendugaan interval memberikan informasi yang lebih lengkap dibandingkan pendugaan titik karena mempertimbangkan kemungkinan adanya kesalahan dalam pengambilan sampel. Rumus interval pendugaan. Secara umum, interval pendugaan diperoleh dari nilai rata-rata sampel ditambah dan dikurangi dengan nilai kesalahan penduga. Bagian tengah menunjukkan nilai rata-rata sampel, sedangkan bagian kanan dan kiri menunjukkan
menampilkan batas atas dan batas bawah dari interval tersebut. Makin kecil kesalahan perbedaan, maka interval yang diperoleh akan semakin kecil dan hasil percobaan menjadi lebih. Slide 10 dan sampai dengan slide 12 menentukan jumlah sampel tiap stratum. Pada 3 slide berikut ditampilkan contoh perhitungan jumlah sampel untuk setiap stratum. Gambar dan tabel gambar dan tabel yang terdapat pada slide menunjukkan pembagian populasi ke dalam beberapa kelompok atau selanjutnya, jumlah sampel dari masing-masing kelompok ditentukan secara proporsional berdasarkan ukuran data. Bikin pembagian tersebut adalah agar tiap kelompok yang populasi dapat terwujud dengan baik di berbagai tujuan. Kesalahan standar atau standar PNR berdeviasi dari distribusi rata-rata. Salah standar digunakan untuk mengukur seberapa besar variasi rata-rata sampel terhadap rata-rata populasi. Makin kecil menurut salah standar yang terdekat antara sampel terhadap rata-rata populasi. Rumus kesalahan standar. Pada slide ini terdapat rumus kesalahan standar yang menunjukkan bahwa kesalahan standar dipengaruhi oleh standar deviasi populasi dan ukuran sampel. Dan akhirnya berukuran sampel, maka nilai kesalahan standar akan kecil. Artinya, hasil perbedaan akan semakin baik dan lebih mendekati kondisi sebenarnya. Untuk slide selanjutnya sampai dengan slide 18, ada beberapa slide yang menunjukkan ilustrasi dari rumus tambahan yang menjelaskan hubungan antara distribusi, sampel, dan kesalahan standar. Dalam gambar yang ditampilkan menunjukkan bahwa distribusi dari rata-rata sampel cenderung mengikuti distribusi normal. Hal ini menjadi dasar dalam pembentukan interval kreatif. Interval keyakinan antara interval kreatif digunakan untuk memperkirakan rata-rata populasi. Pada slide dijelaskan bahwa tingkat keyakinan yang sering digunakan adalah 90%, 95%, dan 99%. Makin tinggi tingkat keyakinan yang digunakan, maka interval yang diperoleh akan semakin besar. Distribusi dan standar deviasi populasi diketahui. Pada kedua slide ini ditampilkan rumus yang digunakan apabila standar deviasi populasi telah diketahui. Rumus tersebut memanfaatkan distribusi normal atau distribusi Z. Nilai Z yang digunakan untuk menentukan batas atas dan batas bawah dari interval tadi. Distribusi dan standar deviasi. Pada slide ini dijelaskan kondisi ketika distribusi populasi dan standar deviasi tertentu digunakan dalam penghitungan internal. Gambar dan rumus yang terdapat pada slide menunjukkan bahwa nilai rata-rata sampel dikombinasikan dengan kesalahan standar untuk memperoleh interval keyakinan. Interval keyakinan untuk selisih rata-rata. Metode ini digunakan untuk memadukan dua proporsi yang berasal dari dua kelompok yang berbeda, misalnya membandingkan presentasi masyarakat mengikuti suatu program pada dua daerah yang berbeda. Faktor ukuran sampel. Ukuran sampel dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah tingkat keyakinan yang digunakan, tingkat kesalahan yang diinginkan, variasi data, serta karakteristik populasi.
Makin tinggi tingkat keyakinan bahwa kecil kesalahan diinginkan maka ukuran sampel yang dibutuhkan akan semakin besar. Untuk sesuatu terakhir itu rumus jumlah sampel untuk menduga rata-rata populasi. Ditampilkan rumus yang digunakan untuk mengukur jumlah sampel yang diperlukan dalam menduga rata-rata populasi. Rumus tersebut membantu peneliti menentukan jumlah sampel yang memadai agar hasil penelitian dapat dipercaya dan memiliki tingkat ketelitian yang baik. Demikianlah presentasi mengenai teori pendugaan statistik yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan yang telah dipaparkan dapat menambah pemahaman kita mengenai konsep pendugaan dalam statistika, baik penggunaan bukti maupun kedugaan yang formal.